Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah teleportasi Sueying dan yang lainnya keluar, Primal Chaos Flying Ship tetap tersegel sepenuhnya. Bukan hanya penguasa, bahkan para pemimpin agama tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Penguasa, Sueying dan yang lainnya sedang menunggu di langit berbintang di luar. Dongbo, Paragon Huo Cheng mentransmisikan suaranya saat dia menatap kapal di samping. Apakah kamu berpikir bahwa Gu Qianluo mungkin merencanakan sesuatu di belakang kami? Sebelumnya, dia mengatakan akan bersumpah dan membela pembantunya dengan benar. Sekarang, dia memaksa kami keluar, hanya menyisakan permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius di dalam. Akankah dia tiba-tiba menggunakan beberapa metode curang dan berbahaya terhadapnya? Petik 2. Sulit dikatakan, Sueying tidak memiliki kepercayaan diri. Menilai dari auranya, Gu Qianluo adalah makhluk yang dingin dan jahat yang membunuh banyak makhluk. Selanjutnya, pihak lain memiliki latar belakang yang luar biasa. Biasanya dia bisa menggunakan metode berbahaya dan tak terduga yang tidak mereka ketahui. Kaisar Darah Pertumpahan Darah dan yang lainnya sedang menunggu diam-diam. Setelah setengah jam, baru saat itulah permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius melayang keluar dari kapal terbang. 10 penguasa dan paragon pergi untuk menyambutnya. Tampaknya aura permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius ini telah menjadi jauh lebih kuat. Fellow rulers, salam Kaisar Imperial Utara yang misterius dan sopan. Apakah itu Gu Qianluo menepati janjinya? Dewa Darah Kaisar bertanya. Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius mengangguk. Jangan bergerak sekarang. Biarkan aku memeriksa jiwamu. Pertumpahan darah Kaisar mengulurkan tangannya. Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius memberi anggukan. Dia mungkin tidak merasa dirinya terpengaruh selama proses itu, tetapi dia khawatir itu mungkin teknik yang tidak bisa dirasakan oleh wilayahnya saat ini. Kaisar Darah Pertumpahan Darah adalah pakar terkuat di kosmos ini, dan dengan kekuatannya yang tak terduga, seharusnya tidak mudah untuk merencanakan sesuatu di luar pemberitahuannya. Gu Qianluo memiliki latar belakang yang dominan. Kaisar Darah Tuhan juga mengalami pertemuan ajaibnya. Dewa Darah Kaisar meletakkan telapak tangannya di bahunya. Energi yang tak terlihat meresap melalui tubuhnya. Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius tidak menghalanginya. Energi ini secara langsung memasuki kesadaran Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius, memeriksa hati dewa yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah akhirnya melepaskan tangannya. Penguasa lain menatapnya. Paragon termasuk Kaisar Imperial Utara yang misterius sendiri juga sedang memandang Kaisar Darah Pertumpahan Darah. Dia terkekeh, Gu Qianluo itu telah meninggalkan sesuatu di hati Dewa Misterius Utara, tetapi itu dimaksudkan untuk melindunginya. Semua orang menghela nafas lega. Yang mulia, mengenai kapal terbang Primal Chaos Permaisuri Kekaisaran Misterius Utara yang misterius akan menyebutkannya kepadanya. Tunggu sebentar, kami akan terus berbicara secara terperinci setelah mencapai istanaku. Dewa Darah Kaisar langsung memotongnya. Selanjutnya, kita harus melalui apa yang kamu diskusikan dengan Gu Qianluo dengan benar. Petik 2. Setelah itu, penguasa mulai menyelidiki harta yang ditinggalkan oleh pelindung agama ibu leluhur. Tapi setelah beberapa saat, mereka mengambil senjata yang menakutkan itu, meninggalkan sisanya untuk Sueying dan paragon lainnya untuk dibagi. Senjata mengerikan itu membutuhkan penguasa untuk mengirimkan energinya agar energinya bisa disimpan di dalam. Hanya dengan begitu ia dapat digunakan satu kali. Ketika ditempatkan di tangan penguasa, itu bisa digunakan kapan saja. Di tangan paragon, itu hanya bisa digunakan sekali. Adapun harta lainnya, mereka biasa-biasa saja. Kali ini, meskipun agama Bunda leluhur telah memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan, mereka tidak terlalu bersedia untuk meninggalkan terlalu banyak harta untuk penggarap jika mereka kalah. Dengan demikian, sebagian besar dari apa yang mereka bawa adalah biasa. Segera setelah itu, semua orang kembali ke tempat mereka masing-masing. Para penguasa telah membawa permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius pergi. Laut kabut hitam, Monarch Residence, di dalam halaman. Ada lapisan tebal tumpukan salju yang menumpuk. Bagaimanapun,
Pertempuran di Primal Chaos Flying Ship telah berlangsung selama 2 hari, dan salju tebal belum mencair di dalam Monarch Residence. Di atas meja, ada anggur yang direbus. Sui Ying duduk di hadapan Jing Qiyu. Mereka saat ini sedang mengobrol satu sama lain, terutama tentang kejadian yang baru saja terjadi. Jadi ada masalah besar yang terjadi dalam 2 hari terakhir yang singkat. Jing Qiyu menuangkan anggur untuk Sui Ying. Dia menghela nafas. Aku, Yuer, dan King Yao merasa bahwa hari-hari kultivasi cukup normal seperti biasanya. Tetapi kita tidak tahu bahwa malapetaka terjadi dalam gelap. Jika kamu semua telah kehilangan waktu ini, agama Bunda Leluhur mungkin mengalahkan kita penggarap dengan bantuan kapal terbang Primal Chaos. Mereka akan memusnahkan banyak bentuk kehidupan di kosmos kita, dan yang lemah seperti kita hampir tidak bisa bertahan hidup. Petik 2. Jing Qiyu, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sui Ying menatap istrinya. Jing Qiyu terkikik sedikit. Dia merasa manis di hatinya. Dia selalu merasa bahwa reinkarnasi adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dibuatnya. Karena ini adalah perang yang melibatkan 2 kosmos, tingkat pertempurannya terlalu tinggi. Aku hanya bisa membantu menuangkan anggur untuk kamu di sini, kata Jing Qiyu. Hahaha. Aku sudah berkontribusi besar kali ini. Pertempuran dari sekarang akan tergantung pada penguasa. Aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Kekuatan Black Labu mungkin sangat besar, tetapi itu terutama digunakan untuk melindungi dia. Itu memberinya kemampuan untuk bertahan hidup di depan penguasa yang kuat. Seperti untuk membunuh penguasa, tidak ada harapan untuk melakukannya. Para penguasa memiliki ranah yang lebih dalam dibandingkan dengannya. Agama Bunda Leluhur juga akan mengalami perubahan kualitatif dalam kekuasaan begitu mereka menerobos ke ranah pemimpin agama. Mereka bisa bertarung dengan penguasa dari sisi penggarap. Perang antara penguasa akan sampai pada guru dan yang lainnya. Sui Ying berkata, kami bahkan telah mendapatkan bantuan dari kapal terbang Primal Chaos untuk perang ini. Jadi, kita harus memiliki peluang 99% untuk memenangkan perang. Petik 2. Meskipun itu yang dia katakan, Sui Ying masih merasakan jantungnya sedikit menegang. Agama Bunda Leluhur pasti tidak akan menyerah begitu cepat. Mereka akan berjuang keras. Bagaimana jika skenario terburuk terjadi dan hilang? Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan dimusnahkan. Itu adalah adegan yang Sui Ying tidak bisa tidak merasa dinginkan. Dongbo Sui Ying, karena kamu telah menyempurnakan Black Labu, sekarang saatnya bagimu untuk menerima warisan Voidwalker. Roh harta karun itu ditransmisikan. Warisan Voidwalker, mata Sui Ying cerah. Dia kemudian berbalik ke arah istrinya yang menemaninya minum, aku tidak terburu-buru. Pertama-tama aku akan menemani istri aku sebelum pergi. Petik 2. Di dalam aula istana yang luas dari agama Ibu Leluhur. Kerumunan pemimpin agama duduk di sini bersila. Aura mereka semua agung dan agung, namun suasana saat ini tegang. Setelah menjalani diskusi, Gu Qianluo telah berjanji untuk membantu para pembudidaya. Kata inkarnasi penguasa berdarah nilai. Dia benar-benar berjanji. Sial. Ini adalah... Para pemimpin agama merasa seperti mereka mengalami malapetaka yang mencekik. Meskipun masing-masing dari mereka kuat dan kuat, perasaan yang mereka alami ini mencekik. Itu adalah kehebohan yang semakin intens ketika mereka semakin dekat dengan kematian mereka. Tentu saja, karena mereka bisa mencapai wilayah mereka saat ini, mereka tidak akan rela mati begitu saja. Mereka lebih suka melakukan pertempuran dan perjuangan yang biadab. Siapa yang tahu jika keajaiban bisa terjadi? Itu semua karena Dongbo Sui Ying itu, mengubur semua prospek kemenangan ketika itu sangat dekat dengan kita. Kalau tidak, Primal Chaos Flying Ship mungkin sudah menjadi milik kita. Petik 2. Itu semua karena dia. Banyak pelindung mati di bawah tangannya. Mereka punya emosi. Setelah hidup untuk waktu yang lama bersama dengan pelindung itu, hubungan mereka dalam. Beberapa bahkan memperlakukan pelindung sebagai anggota keluarga mereka. Agar peristiwa seperti itu terjadi, pembantaian skala besar, kebencian untuk Sui Ying telah lama meresap ke dalam tulang mereka. Lebih jauh, mereka mungkin akan kalah dalam pertempuran menentukan terakhir dalam perang ini. Itu berarti kepunahan bagi seluruh ras mereka. Itu menyebabkan mereka menjadi lebih frustrasi.
Sebelum pertarungan terakhir yang menentukan dimulai, kita harus membunuh Dongbo Sueying ini untuk melampiaskan kemarahan kita. Kalau tidak, aku tidak akan damai. Seorang pria berotot dengan kulit kuning gelap menggeram. Bunuh dia. Seorang gadis lapis baja hitam yang dingin setuju. Satu-satunya muridnya telah dibunuh oleh Sueying dengan Black Gourd-nya. Pemimpin agama bertaring memandang yang lain dan mengangguk, meskipun labu hitam yang aneh mungkin kasar, kekuatannya besar. Bahkan penguasa tidak berani menolaknya secara langsung. Ancamannya di tangan Dongbo Sueying adalah hal biasa. Tapi begitu mendarat di tangan kita, kita pasti bisa memaksimalkan penggunaannya selama perang. Itu akan tergantung pada saat yang tepat. Kita akan menunggunya meninggalkan wilayah Istana Dewa Pertumpahan Darah sebelum membunuhnya dan mengambil Black Gourd. Petik 2. Semua yang hadir mengangguk. Mereka tidak berani bertindak di dalam wilayah Istana Dewa Darah karena Dewa Kaisar Darah bisa tiba secara instan di dalamnya. Selidiki posisinya. Pemimpin agama bertaring memerintahkan. Segera, sebuah jawaban datang. Tubuh sejati Dongbo Sueying tetap berada di dunia materi. Namun, avatarnya telah menghilang. Karmanya tidak bisa dilacak. Berita itu kembali. Apa? Karmanya menghilang sekali lagi? Pemimpin agama yang bertaring dan sisanya terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Sueying telah memasuki tanah warisan Voidwalker. Di dalam halaman yang tertutup salju, Sueying menemani istrinya saat mereka mengobrol dan minum anggur. Dia menikmati dan menghargai saat damai ini karena seluruh kosmos akan terlibat dalam perang segera. Jing Qiyu, aku punya sesuatu dan harus keluar. Sueying berdiri. Hati-hati, Jing Qiyu berdiri bersamanya. Sueying mengangguk. Setelah itu, dia terbang ke langit, merobek terowongan ruang waktu sebelum memasukinya. Jing Qiyu tampak ketika terowongan ruang waktu berangsur-angsur ditutup. Berbalik, dia kemudian menghilang ke ruang budidaya. Jing Qiyu kembali berkultivasi. Dia berusaha untuk melampaui suatu hari. Dengan begitu, dia bisa mengurangi jarak antara dia dan suaminya. Gelombang. Sueying terbang di sepanjang terowongan ruang waktu. Dia tetap waspada karena khawatir pemimpin agama akan datang. Setelah semua, sejumlah besar pelindung dari agama ibu leluhur telah meninggal di tangannya dalam Primal Chaos Flying Ship. Tetapi bahkan jika dia kembali ke masa lalu lagi, Sueying tidak akan mengubah keputusannya. Makhluk hidup dari kosmos ini juga ingin hidup. Teman-temannya dan orang-orang yang dicintainya ingin selamat. Musuh yang datang akan dimusnahkan? Dongbo Sueying, kita di sini. Roh harta Black Gourd ditransmisikan. Mereka tidak benar-benar mengejarku. Sueying sedikit terkejut. Dia berhenti dan meninggalkan terowongan ruang waktu. Itu adalah langit berbintang di luar. Menurut petunjuk dari roh harta karun, Sueying terbang di sepanjang langit berbintang. Perlahan-lahan, ruang mulai membelok di depannya. Langit berbintang yang sangat besar terdistorsi dan membentuk lorong. Terbang di sepanjang terowongan ini, dia bisa merasakan ruang bergeser terus-menerus. Karena tubuhnya tidak dapat merasakan karma lagi, ini berarti bahwa seperti sebelumnya ketika ia memasuki tanah awal, karmanya telah menghilang dari kosmos. Voidwalker sangat tangguh untuk benar-benar membatasi karma memasuki tempat ini. Sueying menyimpulkan, menurut informasi yang aku dapatkan sebelumnya, tanah awal harus ditinggalkan oleh pencipta kosmos ini. Adapun tanah warisan Voidwalker, terowongan kosong ini saja sudah cukup untuk mematahkan semua jejak karma dari masuk. Petik 2. Harta karun Kaisar Surgawi penghancuran besar bisa menyembunyikan karmanya juga. Tetapi ini berbeda. Kaisar Surgawi menggunakan harta karun itu untuk menyembunyikan karma pemiliknya. Adapun tanah warisan dan tanah awal, ini adalah wilayah yang secara paksa memotong karma dengan semua makhluk hidup di alam semesta. Ini sangat kontras. Di sebidang tanah abu-abu yang luas, banyak lorong yang terdistorsi muncul. Ketika Sueying turun ke tanah besar ini, lorong-lorong menghilang. Kami di sini, roh harta Black Gourd diucapkan. Kami di sini, Sueying melihat sekeliling. Tanah abu-abu ini tidak terbatas. Selain itu, kekuatan tak terbatas tampak tersembunyi di dalam, orang bisa merasakannya meskipun disembunyikan. Saat itu dilepaskan, itu pasti akan jauh lebih menakutkan daripada bintang matahari atau bintang bulan. Sueying membalik tangannya, mengeluarkan Black Gourd, tidak ada apa-apa di sekitar sini.
Bagaimana aku akan menerima warisan? Petik 2. Seorang anak pakaian dalam merah muncul di Black Labu. Dia menyapu pandangannya ke tempat itu sebelum terkikik, kamu hanya perlu duduk bersila. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sui Ying menempatkan Blackguard di sampingnya. Dia kemudian duduk bersila. Saat dia duduk di tanah abu-abu ini, riak segera menyebar dari dalam di bawah tanah ke arahnya. Riak ini menembus kesadarannya dan ke dalam hati dewa yang sebenarnya. Itu sangat mendadak sehingga menyentak Sui Ying. Hati dewa sejati adalah spiritual dan sangat penting. Baik tubuh dan avatar sejatinya terhubung melalui roh, dan serangan ranah ilusi menargetkan roh. Jadi, jika seseorang cukup tangguh, dia bisa membunuh tubuh sebenarnya melalui jiwa avatar. Misalnya, reinkarnasi Purgatory Grid Commander telah memadamkan tubuh asli dan avatar dari 6 pelindung biasa. Secara alami, Sui Ying hanya secara naluriah tersentak. Berpikir tentang kekuatan penghancur surga yang dimiliki Void Walker, dia kemudian menenangkan diri. Dengan kesenjangan kekuasaan di antara mereka, membunuh Sui Ying adalah sesuatu yang mudah. Weng gelombang, saat riak ini menembus ke jantung dewa sejatinya, itu berkembang pesat. Hati dewa sejati adalah versi yang lebih kecil dari Sui Ying. Selain itu, memiliki penampilan kaca berwarna. Di sekitarnya, ada banyak ujung yang tajam. Pada saat ini, bagaimanapun, ada aura hitam perlahan-lahan berkembang di dalam. Tiba-tiba, tepat ketika riak menembus jantung dewa yang sebenarnya, aura hitam dengan cepat dihancurkan. Rasanya seperti salju yang mencair di bawah sinar matahari yang terik. Selain itu, Sui Ying yang lebih kecil ini dengan penampilan kaca berwarna menjadi kusut oleh banyak helai sutra abu-abu. Untaian sutra itu meliuk-liuk di setiap bagian tubuhnya, membentuk diagram arai humanoid stereoskopis. Lapisan pertama dari rahasia tersembunyi Walker. Sui Ying segera menerima informasi yang tersimpan di dalamnya. Void Walker, itu adalah sistem kultivasi yang unik. Sama seperti sistem agama ibu leluhur, seperti sistem yang berfokus pada memahami hukum dan misteri yang mendalam, mereka semua adalah sistem penanaman konvensional yang dipelajari masyarakat. Sebagian besar memiliki kesempatan untuk mengolahnya. Bahkan seorang manusia dapat menembus dan menjadi transenden. Sistem seperti itu tepat bagi kebanyakan makhluk. Meskipun umum, sistem ini memiliki potensi bagi seseorang untuk mencapai kekuatan yang tak terduga jika ia berkembang ke tingkat yang dalam dan mendalam. Dan garis keturunan Void Walker adalah sesuatu yang berbeda. Itu sangat menantang dibandingkan dengan sistem konvensional. Sangat jarang bahkan menemukan seorang kultivator yang bisa mengolahnya di dalam seluruh kosmos. Senior Void Walker ini, pria bertanduk emas berambut perak, telah melewati kosmos ini ketika dia menemukan bahwa itu diciptakan oleh Forefather Tian Yu. Dia juga menemukan seorang pembudidaya berbakat yang muncul dari kosmos ini sebelum Guru Heart Island. Dengan demikian, dengan pandangan jauh ke depan dari pria bertanduk emas berambut perak itu, dan dengan betapa mengagumkannya Tuan Danau Pulau Hati untuk mendapatkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, yang hanya selangkah di bawah Forefather Tian Yu dan para Golden manusia bertanduk meskipun berkultivasi untuk waktu yang singkat, ia secara alami menyimpulkan bahwa makhluk hidup dari kosmos ini memiliki potensi yang cukup. Baru kemudian dia meninggalkan satu set warisan di sini. Itulah bagaimana Sui Ying bisa melewati banyak cobaan dalam mendapatkan warisan ini. Ada total 60 level dalam rahasia tersembunyi Walker. Setiap 10 tingkat diklasifikasikan sebagai satu tingkat utama. Itu tidak membutuhkan hukum dan misteri yang mendalam. Sama seperti sistem agama ibu leluhur, pelindung itu mungkin memiliki wilayah yang lebih rendah, tetapi mereka bisa bertarung dengan puncak paragon. Mereka bahkan bisa membunuh keberadaan seperti Kaisar Surgawi penghancuran besar. Bahkan dengan ranah paragon, Dengan meminjam rahasia tersembunyi Walker, Sui Ying dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat 11 rahasia tersembunyi Walker, sebanding dengan ranah penguasa. Pada saat itu, dia bisa melampaui. Itu tidak membutuhkan hukum dan misteri yang mendalam. Seseorang hanya bisa bergantung pada sistem Void Walker ini untuk melakukan terobosan. Tentu saja, sistem ini memiliki persyaratan yang keras dan mengolahnya sulit. Tetapi seseorang secara alami akan menjadi sangat kuat jika dia berhasil.
Menurut informasi yang ditinggalkan oleh senior bertanduk emas berambut perak itu, dengan betapa menantangnya dia baru mencapai level ke-55. Kultivasi tingkat pertama. Sue Ying menutup matanya. Dia hanya memiliki teknik budidaya tingkat pertama. Lagi pula, ia tidak akan menerima warisan penuh jika bahkan tidak bisa berhasil dengan menumbuhkan tingkat pertama teknik ini. Karena diagram arai stereoskopis berada dalam hati dewa yang sebenarnya, ia dapat dengan mudah merasakannya. Begitu hati dewa yang sebenarnya mulai mendeteksi itu. Hong gelombang. Terisolasi oleh jutaan dan jutaan hambatan spasial, kekosongan yang luas, perkasa namun dingin dan kesepian yang terletak di luar kultivator kosmos ini mentransmisikan daya masuk. Kekuatan ini tampaknya ada untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ada sesuatu yang ada di sana langsung dari konsep waktu paling awal. Itu kuno dan dingin pada saat bersamaan. Tampaknya tidak berbahaya, namun saat itu turun. Itu mampu melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya, tiba tepat di dalam kosmos ini. Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang ketika mencapai tanah warisan, ia mampu membentuk sepotong energi abu-abu di sekitar permukaan tubuh Sue Ying. Energi kelabu ini tampak dingin dan sunyi, namun mengandung kekuatan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.